Maka kembali lagi bersama kami di TG Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Asia atau PT Astra International Tbk. Jadi ini merupakan grup besar ya di sini ya. Ini ada presiden direkturnya, ada Johnny Bunanto Jondro. Kemudian ada direktur, ada Chiu Sin Chiu. Nama kata mereka tadi menang Astra nanti mampu semen janji Jenderal Sudirman di Jakarta. Jadi mereka kan punya gedung sendiri, otomatis pakai gedung sendiri lah ya. Nah, kita lihat di sini, ini Astra ini merupakan grup besar. Jadi nanti di dalamnya ini tentunya ada berbagai anak perusahaan dari Astra juga. Jadi ini muat laporan keuangan yang cukup panjang. Untuk laporan keuangan kali ini dia bahkan nilainya itu miliaran. Nah, jadi nilainya itu miliaran, tapi bentuk itu rupiah aja, nanti dikali saja dengan 1 miliar. Biasanya kan perusahaan cuma kali 1 juta atau sekali 1000. Ini bahkan sudah sampai miliaran. Untuk kas serta kas kita lihat ini meningkat ya, dari 41 triliunan menjadi 53 triliunan. Kemudian piutang persediaan menurun ya kalau kita lihat di sini. Kemudian total aset lancarnya 166 triliunan menjadi 178 triliunan. Wah, ini tampaknya dia ada mengalami sedikit peningkatan, walaupun tadi persediaan dia agak sedikit menurun ya. Di sini ada persediaan juga, di sini persediaannya menurun juga ya. Kalau kita lihat di sini 6,3 triliunan menjadi 6,2 triliunan. Total asetnya dari 445 triliunan menjadi 466 triliunan. Berarti kan ada peningkatannya ini ya. Dan nanti kita lihat dulu apakah karena hutangnya meningkat atau karena ekuitas yang meningkat. Untuk hutang jangka pendek dari 6 triliunan menjadi 11 triliunan. Wah, ini ternyata kayak rata-rata meningkat nih ya. Ini ada utang usaha pun meningkat rata-rata. Liabilitas lain-lain, oh ini liabilitas lain yang apanya menurun nih. Untuk total hutangnya dari 195 triliunan menjadi 211 triliunan. Itu kan berarti mengalami peningkatan sekitar 16 triliunan lah ya. Ini merupakan angka yang cukup besar. Kita lihat dengan ekuitasnya. Ekuitas yang diatribusikan kepada entitas induk sebesar 199 triliunan dari 198 triliunan. Tapi kalau kita lihat di sini total ekuitasnya 254 triliunan ya, dari 250 triliunan. Ini berarti kan peningkatan ekuitasnya itu lebih kecil jika dibandingkan dengan peningkatan hutangnya. Nah, ini kita lihat dulu nanti penjualannya itu gimana. Penjualannya dari 162 triliunan menjadi 159 triliunan. Kalau kita di sini berarti dia akan mengalami penurunan. Bahkan untuk laba brutonya dia sedikit menurun 36 triliunan menjadi 35 triliunan. Laba periode berjalan apalagi 23 menjadi 20 triliunan. Memang kalau kita lihat tadi itu bebannya itu gak gitu banyak ya, tapi memang dia mengalami penurunan penjualan. Apalagi tadi persediaannya kan berkurang. Nah, itu tahu sendiri lah ya. Nah, labanya berkurang, persediaan berkurang. Nah, ini kepada entitas induk sebesar 15 triliunan untuk labanya ya. Dari tahun lalu 17 triliunan. Ini kasnya penerimaan dari pelanggan. Nah, dari 179 triliunan menjadi 164 triliunan itu wajar ya. Mengapa? Karena tadi kan penjualannya menurun. Sedangkan pembayaran kepada ini ada investasi lain-lain, ada penambahan aset tetap, dia bahkan berkurang juga ya kalau kita lihat di sini. Penambahan investasi pada Ventura bersama. Jadi kalau kita lihat di sini ini rata-rata berkurang ya nih ya semuanya. Nah, di sini ada disebutkan untuk yang dewan komisaris, direksi, prestis, direktur. Nah, ini sebenarnya sudah biasa ya. Untuk perusahaan besar tentunya top manajemennya itu cukup banyak, karena banyak yang perlu diurus. Apalagi karena perusahaannya itu industrinya beda-beda. Wah, itu agak ribet tuh. Itu perlu banyak orang yang urusnya itu. Nah, ini kita lihat ada banyak ya, tapi memang ada sedikit mengenai perubahan manajemennya kalau kita lihat di sini ya. Itu wajar-wajar aja sih, namanya perusahaan besar. Bahkan terkadang perusahaan kecil dia manajemennya itu dia lebih jarang berubah ya.
daripada perusahaan besar rata-rata gitu ya. Nah, ini kas dan setara kas. Kalau kita lihat di sini, nah ini kas yang di tangannya itu dia meningkat dari 41 triliun menjadi 53 triliunan. Nah, ini ada, oh ini dia kasnya itu yang di tangan cuma 193 miliaran. Dan 136 miliaran itu udah gabung dengan bank dan deposito ya. Nah, ini pihak berelasinya, mereka ada Bank Jasa Jakarta. Jadi kalau ada yang tahu Bank Jasa Jakarta itu, dia berarti bukannya bank daerah atau apa ya. Ini namanya pihak berelasi. Nah, ini ada mata uang asing. Ini kalau kita lihat di sini ya, ini deposito berjangkanya yang pihak berelasi mereka ada juga. Ini berarti Bank Jasa Jakarta milik sendiri ya ini ya. Ini kemudian ada mata uang asing. Tapi dia memang meningkat sih. Ini tingkat suku bunga kalau kita lihat di sini dia pun nggak gitu tinggi untuk depositonya. Tapi yang pernah kami lihat ya, berapa perusahaan kecil itu depositonya tinggi loh bunganya itu. Entah taruh di luar atau memang di sini ada, kan sekarang ada bank digital dan yang gitu lah ya. Investasi lain-lain kita lihat di sini. Wah, ini ada yang namanya PT Medika Loka Hemina, kemudian Goto, kemudian ada perusahaan investasi, yang perusahaan asuransi dan lain-lain, mereka ada investasi sana ya. Tapi itu memang udah dari kemarin-kemarin sih. Ini piutang usaha kalau kita di sini ya, pihak berelasi. Pihak berelasi agak sedikit banyak penurunan, kemudian ya tagihan bruto kepada pemberi kerja rupiah. Nah, ini ya nggak gitu banyak sih, agak kecil. Ini piutang usaha, tidak ada piutang yang dijaminkan untuk pinjaman. Piutang pembiayaan, jadi banyak ya ini ya, mereka kelompokkan piutang pembiayaan konsumen dari 69 triliunan menjadi 73 triliunan. Ini piutang pembiayaan konsumen kontra yang diklasifikasikan berdasarkan tahun jatuh tempo. Nah, sebagai berikut. Ini piutang pembiayaan konsumen, tahu gak? Ini masih untuk apa ya? Untuk dia pembiayaan gitu lah ya. Masa untuk yang pelanggannya dia pembiayaan gitu ya. Nah, ini piutang pembiayaan, piutang lain-lain. Nah, kita lihat dulu yang persediaannya di sini ya. Ini persediaan untuk yang, oh ini gak disebutkan totalnya. Dan ini ada barang jadi dan lain-lain, dia memang rata-rata cukup ukuran di sini. Nah, kita lihat di sini itu 45 triliunan menjadi 42 triliunan. Nah, bagian lancar, bagian tidak lancar semua rata-rata mengalami penurunan ya. 39 triliunan menjadi 35 triliunan. Yang bagian lancar minusnya. Kemudian yang bagian tidak lancar menjadi 6,2 triliunan dari 6,3 triliunan. Tapi sekarang rata-rata berkurang sih. Jadi menurut kami ya, ini memang untuk perusahaan besar, dia banyak sektor yang perlu kita lihat. Jadi dia bukan hanya kalau misalnya labanya turun itu bukan berarti dia itu memang labanya turun. Kita perlu lihat juga persediaan dan lain-lain. Tapi ini karena perusahaan besar, mereka punya banyak anak cabang, kita perlu lihat juga manakah bidang yang dia menurun, manakah yang meningkat. Apakah ada prospek walaupun memang untuk pertumbuhan gak bisa gitu secepat perusahaan-perusahaan yang masih kecil ya. Tapi setidaknya mereka sudah apa, maksudnya udah dewasa dalam bisnisnya gitu lah ya, sudah menguasai gitu. Nah, ini bisa kita lihat untuk asetnya.
Nah, ini pinjaman atau krediturnya. Oh, ini ada Bank Mandiri. Bank Mandiri paling banyak ya, sekitar 2 triliunan dari 1,4 triliunan. Nah, itu meningkat jadi 2 triliunan. MUFG Bank meningkat lebih besar lagi, 600 miliaran menjadi 1,7 triliunan. Tapi ini banyak-banyak loh semuanya. Ini bahkan peningkatannya cukup banyak-banyak. Ini ada Bank CMB Niaga, Bank Sentral Asia, Bank Permata. Nah, ini Bank Permata kemarin nggak ada, sekarang sudah ada 309, tapi mereka melakukan pinjaman cukup banyak ini ya. Sehingga tadi memang di Bitasya itu dia meningkat. Kita nggak tahu sebenarnya apa tujuan dari dilakukan pinjaman ini. Apakah karena tahu nanti suku bunga akan turun atau gimana? Nah, gak ada yang tahu itu ya. Atau karena nanti ada proyek besar-besaran? Nah, kan gak ada yang tahu. Nah, ini ada utang usaha. Kalau kita di sini, untuk utang usaha yang pihak bereaksi dia meningkat, tapi gak gitu banyak. Untuk pihak ketiga juga meningkat, tapi gak gitu banyak juga sih. Walaupun jumlahnya itu yang pihak ketiga sebenarnya lebih banyak daripada pihak bereaksi ya, mencapai 36 triliunan dari pihak bereaksi cuma sekitar 7 triliunan saja. Ini ada mata uang asing. Dan ini sebenarnya menurut kami Astra cukup bagus loh, karena dia memang dia rupiahnya, dia walaupun perusahaan besar, dia rupiahnya tetap lebih banyak ya. Tapi memang karena bisnisnya kan rata-rata bergerak di Indonesia. Liabilitas lain-lain kita lihat, estimasi klaim asuransi, uang jaminan pembelian dari pelanggan, liabilitas kepala pemegang polis. Ini banyak nih, karena ini grup besar, jadi dia banyak sekali ini ya. Nah, bahkan modal sahamnya kalau kita di sini ini dipegang paling banyak oleh Jardine Cycle & Carriage Ltd. Nah, tapi kan kita gak tahu sebenarnya yang dibalik Jardine Cycle & Carriage Ltd itu siapa. Tapi sebenarnya kita tahu ya itu milik grup siapa juga. Sekarang Astra milik siapa. Nah, ini saya kalau kayak tadi ya, dan kalau kita lihat itu kayak direkturnya atau manajemennya dan lain-lain kan ada juga yang pegang sahamnya ya. Itu hanya sekitar 0, berapa persen. Tetapi karena nilainya itu besar, itu sebenarnya banyak loh itu. Kita bukan lihat dari persennya kecil, tapi ini kalau udah perusahaan yang sangat besar, ini berarti nilainya itu sudah cukup besar. Pendapatan bersih kalau kita lihat di sini, penjualan barangnya itu bahkan menurun, jasa dan sewa meningkat, jasa keuangan meningkat. Oh, ini meningkat ini ya. Berarti dia yang paling utamanya itu jasa dan sewa dan jasa keuangan yang agak cukup bagus lah untuk kenaikan penjualnya gitu lah ya. Tapi gak gitu banyak sih peningkatannya. Pendapatan dari kontrak pelanggan dari sumber lainnya. Pokoknya kalau kita lihat di sini kayak Astra yang kali ini dia jasa keuangannya itu paling bagus. Pendapatan dari jasa keuangan itu paling bagus, tapi ini kan masih yang pertengahan tahun. Kita belum tahu nanti 1 tahun, mungkin saja ya. Mungkin saja nanti untuk beberapa bulan ke depan nanti penjualan dari sawit, dari mobil dan lain-lain gitu atau meningkat ya. Ini bahan pokok, bahan baku, barang jadi, barang kerja. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat ini bahan pokok bahan baku dia menurun karena tapi memang persediaan menurunnya aja. Kita tahu sendiri. Ini perbaikan dan perawatan. Oke, ini gak apa-apa nih. Kalau perbaikan memang perlu nih jasa tenaga ahli. Nah, ini malah meningkat ya. Tak kenapa rata-rata ketika ada jasa tenaga ahli atau gimana gitu, dia malah menurun. Tapi ini jasa tenaga ahli, kita perlu lihat lagi ini yang mana ya. Apakah ahli yang dalam perkebunan kelapa sawit atau ada yang lain-lain, kita perlu lihat juga ya. Karena ini dia banyak perusahaannya. Dia bukan hanya setiap perusahaan kecil yang satu bidang aja, ini banyak bidangnya. Nah, kita lihat di sini, ini bidangnya ini ada yang labanya itu. Kita lihat. Ini yang 2023. Nah, 7 triliun. Lalu ada 18 triliun. 1 triliunan.
Berarti kalau kita di sini untuk otomotif dia meningkat. Jasa keuangan yang otomotif menurun, jasa keuangan malah meningkat. Lalu yang perkebunan malah menurun, alat berat pun menurun juga, pertambangan menurun juga. Nah, ini bisa kita lihat ya ini semuanya. Nah, agribisnis pun berkurang juga. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya rata-rata yang cukup bagus itu cuman yang jasa keuangan. Tapi walaupun begitu, yang otomotif juga cukup oke ya. Walaupun dia menurun ya kalau kita di sini, kayaknya jasa keuangan yang lebih oke yang kali ini. Nah, ini kita lihat pendapatan bersih dari pihak-pihak berelasi ya. Ini semua rata-rata pihak berelasi. Tapi semua rata-rata menurun ya kalau kita lihat di sini. Tapi ada juga yang meningkat. Ini piutang usaha. Jadi sekarang kita nggak bisa bilang kalau perusahaan besar itu dia kinerjanya selalu bagus. Nah, jadi kita perlu lihat juga laporan keuangan walaupun saham itu merupakan saham blue chip. Jadi kita tidak membeli kucing dalam karung. Nah, itu banyak sekali perusahaan besar yang dia walaupun perusahaan besar kinerjanya saat ini kurang bagus, tapi ada juga yang perusahaan besar saat ini kinerjanya bagus. Jadi kita perlu lihat dulu. Apalagi ini yang pertengahan tahun, kita perlu lihat yang 1 tahun ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Gak bisa lihat dari setengah tahun saja. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih, saya investasi.